Hai mantan, kamu tahu nggak pembangkit listrik tenaga nuklir adalah sumber energi alternatif dalam rangka menekan emisi karbon dan solusi mewujudkan net zero emission di tahun 2060. Nah, belakangan ini rencana pembangunan PLTN sedang ramai dibicarakan. Lalu, bagaimana sih kebijakan pengawasan Bapeten jika rencana pembangunan PLTN ini benar-benar terjadi? Yuk kita simak penjelasan bersama PLT Kepala Bapeten. Saat ini pemerintah dengan DPR sedang menyusun rancangan undang-undang tentang energi baru dan energi terbarukan, di mana di dalam rancangan undang-undang ini tenaga nuklir masuk dalam kategori energi baru, sehingga pemanfaatan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik tidak lagi menjadi opsi terakhir, tapi sudah menjadi bagian pemenuhan kebutuhan energi listrik di Indonesia. Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam rangka mempersiapkan pembangunan PLTN ini melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah kami menyiapkan seluruh regulasi yang dibutuhkan dalam pengawasan, yaitu kami juga melakukan revisi terhadap Undang-Undang Ketenaganukliran tahun 97 nomor 10 tahun 97 tentang ketenaganukliran. Yang kedua juga melengkapi peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan pembangunan PLTN. Selain itu, kami juga mempersiapkan infrastruktur dasar sebagai alat untuk mendukung pengawasan PLTN. Salah satunya adalah pembangunan ADMS, yaitu Radiator Monitoring Data System, di mana ADMS ini berfungsi untuk mengukur radioaktivitas lingkungan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi ADMS tidak hanya digunakan untuk dalam kondisi darurat, tetapi juga akan digunakan sebagai baseline untuk seluruh wilayah Indonesia sebelum PLTN itu dibangun. Data-data ini akan menjadi sangat penting untuk mengetahui karakteristik radioaktivitas lingkungan di setiap daerah di Indonesia. Bapeten juga mempersiapkan sumber daya manusia, tidak hanya sumber daya di dalam internal Bapeten, tetapi juga secara nasional. Bapeten mempersiapkan kompetensi, meningkatkan kompetensi para pegawainya yang terkait dengan perizinan, inspeksi maupun bidang-bidang yang lainnya. Namun demikian juga kami akan melibatkan stakeholder yang lain, kemudian universitas atau KL lain yang terkait. Untuk selanjutnya kami juga mempersiapkan technical support organization, yaitu salah satu mendukung untuk pelaksanaan perizinan maupun inspeksi. Selain itu, Bapeten juga saat ini sedang membangun sistem perizinan untuk mempercepat proses perizinan, terutama yaitu adanya skema pre-licensing atau skema melakukan evaluasi terhadap desain maupun tapak PLTN jauh-jauh sebelum perizinan itu diajukan kepada Bapeten. Nah, tujuan dari pre-licensing adalah untuk mengetahui atau mendiskusikan hal-hal yang akan menjadi hambatan di dalam proses perizinan. Sehingga kalau dengan adanya pre-licensing ini, proses perizinan akan cepat karena semua permasalahan perizinan sudah diselesaikan di tahap pre-licensing. Pre-licensing bersifat rekomendasi, tidak wajib, tetapi menjadi dasar perbaikan pemohon untuk memperbaikinya. Nah, dalam pembangunan PLTN banyak tahap-tahap yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu yang pertama adalah memastikan bahwa masyarakat itu dapat menerima penggunaan energi nuklir atau PLTN di Indonesia. Ini menjadi hal yang penting. Jadi public acceptance atau kepenerimaan publik itu menjadi fokus utama, karena setiap pembangunan membutuhkan dukungan masyarakat.
Yang kedua, untuk pemerintah daerah tentunya nanti sebelum PLTN itu dibangun akan melakukan perubahan peruntukan tapak atau wilayah atau daerah lokasi di mana PLTN itu dibangunkan, yaitu ada revisi atau perubahan RT RW peruntukan daerah tersebut. Jadi banyak hal yang perlu dilakukan. Kemudian perlu diingat bahwa pembangunan PLTN itu harus mendapat persetujuan dari DPR. Tentunya DPR mewakili seluruh rakyat Indonesia dan juga akan di daerah tersebut. Skema persetujuan dengan DPR saat ini sedang dibahas di dalam Undang-Undang EPET. Kemudian Bapeten juga melakukan sosialisasi pengawasan untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi Bapeten itu berjalan sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu kami memastikan melindungi pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup. Ini menjadi fokus utama Bapeten. Nuklir termasuk salah satu energi baru di dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan yang sedang disusun oleh pemerintah dan DPR. Untuk itu, dalam rencana pembangunan PLTN di Indonesia, Bapeten akan fokus terhadap regulasi, perizinan, pengawasan, pengembangan SDM, dan tentunya dukungan publik. Gimana Manten? Seru kan bahas tentang PLTN? Jangan lewatkan episode berikutnya tentang regulasi pembangunan PLTN di Indonesia bersama Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir Bapeten. Regulasi tidak menetapkan teknologi PLTN tertentu. Jika Indonesia dalam waktu dekat ingin membangun PLTN,